kasanya na kasoto kasawa munebo boy boy bueno Pendengar dan pemirsa RRI.net, rumahku istanaku adalah salah satu istilah yang tepat untuk menggambarkan bagaimana situasi atau rumah menjadi tempat yang paling nyaman bagi pemiliknya, bahkan menyimpan sejuta kenangan bersama keluarga. Obrolan budaya RRI Serui kali ini mengangkat topik filosofi rumah berlabuh bagi suku Arwisai. Berbicara tentang rumah berlabuh saat ini, pendengar, saya berada di Kampung Serui Laut, distrik Yapen Selatan. Salah satu suku yang mendiami pesisir Kampung Serui Laut yaitu suku Arwisai. Ada puluhan rumah berlabuh yang berjejer mengelilingi tepian pantai Kampung Serui Laut. Namun yang menarik perhatian tim produksi obrolan budaya kali ini adalah keberadaan rumah berlabuh yang ditopang dengan puluhan tiang kayu yang terlihat begitu kokoh berdiri di atas air laut. 3, 2, 1. Pendengar dan pemirsa RRI.net, seperti apa bentuk rumah berlabuh yang dihuni oleh masyarakat suku Arwisai, Kampung Serui Laut? Saya mengajak Anda untuk melihat secara dekat salah satu model rumah yang berlabuh. Ayo, ikuti saya. Jalan. Selamat siang. Selamat siang. Halo, kakak siapa ya? Pak Rain Ramandei. Kakak Rain Ramandei. Kakak tolong permisi sedikit, mau melihat-lihat situasi rumah berlabuh dulu yang ada di Arwisai atau di Serui Laut. Silakan kakak. Oke. Hai pemirsa RRI.net dimanapun saja Anda berada. Kali ini saya berada dengan Kakak Ramandei, salah satu pemilik rumah berlabuh di Serui Laut suku Arwisai. Halo kakak, apa kabar? Baik. Oke kakak, kita permisi sebentar, kita tim obrolan budaya, kita mau melihat-lihat isi dari rumah berlabuh itu apa saja. Boleh ya kakak ya? Boleh. Oke, sambil kita lihat-lihat dulu. Permisi. Iya. Kita bawa dari dapurnya dulu. Ini situasi kondisi dapur di rumah berlabuh. Dapur, Iya. tempat masak. Masak ya kakak. Kita ngobrol-ngobrol sedikit dulu. Kalau di rumah berlabuh sendiri tuh dia punya dalam rumah nih ada apa saja? Ya. Ada beberapa ruangan begitu. Di rumah ini ada 3 ruang kamar tidur, 3 ruang kamar tidur, terus 2 ruang tamu. 2 ruang tamu. Oke, mari kita lihat Ya, ini ruang makan. Jadi setelah masak langsung di langsung sini ya. di sini Oke. untuk kita makan bersama keluarga. Oke. Kemudian ini Ada satu kamar ya. kamar di Oke. belakang. Satu kamar. Kamarnya ada 3 ya kakak ya. Ya, ini satu kamar. Kita ke depan lagi pemirsa ya. Kita ke dalam. Ini Permisi. satu ruang tamu untuk keluarga. Oke. Ruang nonton begitu ya. Ruang untuk keluarga. Oke. Ini satu kamar, ada satu kamar lagi. Masih ada satu kamar lagi. Itu lagi satu kamar. Oke. Kemudian ini ruang tamu utama di depan. Iya, ini untuk ruang tamu. Iya. Jadi kalau tamu datang dong di sini. Oke, baik. Pemirsa RRI.net dimanapun saja Anda berada, kita sudah melihat-lihat situasi kondisi rumah Kakak Ramandei. Yuk kita bincang-bincang sedikit dengan Kakak Ramandei dulu. Kakak, rumah ini terbuat dari kayu apa? Berapa banyak kayu yang dipakai untuk rumah ini? Kayu, kita gunakan kayu dari hutan, kayu biasa-biasa kita potong kayu Oke, biasa-biasa mari dari Kakak hutan. di sini dari hutan ya. Iya. Ada pilihan kayu yang memang harus dipakai atau bagaimana begitu Kakak? Pokoknya yang penting ukuran kayu yang bisa ditanam untuk topang Berarti semua kayu yang di hutan itu kuat ya? kita pakai. Oke, berapa puluh kayu ini untuk menopang satu rumah ini waktu dipakai? Kita bawa waktu itu hampir 100 lebih. Hampir 100 lebih. Sudah berapa tahun rumah ini berdiri kan? Rumah ini saya buat sejak tahun 2012. 2012 sampai saat ini. Sampai saat ini. Kayunya masih tetap sama yang dibawa Ya, dari hutan. jadi kita ganti kayu setiap 6 bulan itu harus. Harus ada ganti Tambah kayu juga. kayu. Oke. Jadi yang misalnya ada yang lapuk langsung Ada yang diganti. lapuk langsung kita ganti.
Oke, jadi dari 2012 rumah ini sudah berdiri. Oke. Untuk cara pembangunannya sendiri Kakak, ini gotong royong dari keluarga atau ada tim atau tukang yang dibayar untuk membangun rumah ini? Saya siapkan bahan, makan, kemudian waktu kerja, tetangga, keluarga yang lain sama-sama kita. Oh, begitu. Jadi gotong royong ya, tidak ada tukang yang Tidak datang ada untuk tukang yang kita sama-sama seperti gotong itu. royong. Berarti kekeluargaan sekali ya. Oke. Dalam berapa bulan rumah ini jadi? Maksudnya dibangun itu dari berapa bulan langsung jadi rumah ini? Sejak bahannya terampung, kita kerja 1 bulan lebih. 1 bulan lebih ya. Bulan Oke, lebih, itu sudah langsung menempati rumah. Langsung kita tempati. Oke, ada acara-acara adat khusus begitu untuk menempati rumah atau Waktu membangun rumah? acara adatnya ketika kita mau pakuseng, Oke. itu ada tua-tua dari Kampung kampung sini. ini. Ada seorang bapak yang angkat seng ke atas terus sampaikan sebut nama-nama moyangnya. Oke. Rumah ini hari ini kita akan pakuseng untuk ditempati. Rumah dari cucu moyang ini semoga Umur mereka panjang memberkati rumahnya, rumah ini ya, untuk tetap kokoh walaupun ada angin badai, tapi rumah ini tetap kokoh. Oke, Kakak kenapa tidak pilih untuk bikin rumah di darat saja? Kenapa pilih di laut? Saya lebih senang tinggal di laut Oke. karena di laut ada kita pulang istirahat langsung bareng saja begitu. Oke. Baik, terima kasih Kakak. Kita sudah lihat-lihat rumah. Pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, melihat acara-acara adat yang dilakukan untuk membangun salah satu rumah berlabuh di suku Arowisai di Kampung Serui Laut ini, kita akan berbincang-bincang dengan tetua-tetua adat di kampung ini. Arui rauraya banai po. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun saja Anda berada, kita tadi sudah melihat-lihat kondisi rumah berlabuh suku Arowisai di Kampung Serui Laut. Dan saat ini saya sudah bersama ketiga narasumber saya dan kita akan berbincang-bincang mengingat topik kita filosofi rumah berlabuh suku Arowisai. Dan sebelum saya berbincang-bincang bersama ketiga narasumber saya dan di obrolan budaya kali ini RRI Serui, kita akan dengarkan dulu satu single lagu berikut ini. Ya moina peraura weboroi ida peno awai rurumando ina peno raura ya babana ipo ya uyo ne maneta beika. Ya moina peraura weboroi ina peno awai rurumando ina peno raura ya babana ipo ya uyo ne maneta peika. Ya uyong pewana topinina yo wayo
peikai aneuraro weduta yau pampa aro manu arui raura ya babana ya moina peraura we boroi ina peno awai rurumando ina peno raura ya babana ipo ya uyo nemane kabeka ya uyong pewana topinina yo wayo nemane tapeika aneuraro weduta ya upamba aro manu arui raura ya babana ya uyo pewana topinina yo bayo nemane tapeika aneuraro weduta ya upampa aro manu aru raura ya babana aro manu arui raura ya babana Demikian satu buah lagu yang sudah ditampilkan di obrolan budaya RRI Serui kali ini, dan kita langsung ke ketiga narasumber saya. Selamat siang Bapak Dorang, Kakak. Dan ini narasumber obrolan budaya kali ini ada Kepala Kampung Serui Laut Kakak Eden Papare. Selamat siang Kakak. Dan juga iya, dan juga ada tokoh masyarakat Bapak Stefanus Papare. Halo Bapak. Tete, apa kabar? Iya, Tete pakai mic toh. Ya. Apa kabar Tete? Iya, dan juga ada Bapak Gayus Numberi. Halo Tete, apa kabar? Oke. Dan kita akan berbincang-bincang langsung dengan ketiga narasumber kita. Saya ke Kepala Kampung dulu, Kakak Eden Papare. Kakak, ini ada beberapa jumlah penduduk di Kampung Serui Laut ini, Kakak. Iya, jadi kita di Kampung Serui Laut ada 264 kepala keluarga. 264 kepala keluarga, oke. Dan jumlah penduduk di Kampung Serui Laut keseluruhan ada 643. 643 ya. Oke, itu semua dong di rumah berlabuh kah, Kakak? Awalnya itu semua di rumah berlabuh. Nanti di tahun 2002 dan 2005 dan 2005, oke. baru sebagian kepala keluarga ini mendarat ke darat. Oke, jadi ada yang bangun rumah di darat lagi ya. Untuk sejauh ini beberapa rumah yang ada di Kampung Serui Laut ini yang rumah berlabuh, Kakak? Ada sekitar, khususnya di Kampung Serui Laut ada sekitar masih ada 9 rumah yang masih rumah, ada di pemukiman di Kampung Serui Laut, yaitu rumah berlabuh. Oke Kakak, ini coba bisa dijelaskan ini seperti apa pola kehidupan masyarakat di suku Arwisai yang mendiami Kampung Serui Laut. Kalau kita lihat dari sisi penghasilan ini, Kakak. Jadi mayoritas warga masyarakat yang ada di Kampung Serui Laut dari dulu sampai dengan sekarang mata pencariannya nelayan. Keseluruhan masyarakat yang ada di Kampung Serui Laut mata pencariannya nelayan, dan sampai dengan saat ini
ada beberapa yang menjadi pegawai negeri sipil TNI Polri, tetapi sebagian besar mayoritas warga masyarakat yang ada Kampung Serlaut kehidupan sehari-hari itu melaut. Laut ya, oke baik. Kakak di sini ada tidak? Maksudnya ada tong punya masyarakat Nusantara dari luar gitu, tong punya saudara-saudara yang dari luar ikut bermukim di sini kakak? Khusus di Kampung Serlaut sampai dengan saat ini baru ada 3 keluarga yang dari luar bermukim di Kampung Serlaut. Oh oke. Dari suku apa saja itu kakak? Dari timur dan dari Buton. Oh Buton, oke. Yang sampai dengan sekarang ini belum ada suku-suku lain yang ada di Kampung Serlaut. Oke, jadi baru 2 itu saja. Baru 2 Oke keluarga. baik kakak. Untuk situasi dan kondisi di Serwi Laut ini bagaimana kakak? Maksudnya kalau misalnya ada gelombang begitu tiba-tiba begitu kakak, untuk cara penanganannya itu seperti apa untuk Kampung Serwi Laut? Kampung Serlaut ini dia terletak berhadapan langsung dengan lautan. Tetapi kalau khusus di Kampung Serlaut biasa yang kita alami yaitu pada saat angin timur atau angin selatan. Oke. Tetapi kalau sampai dengan saat ini angin timur, angin selatan itu belum ada terlalu bencana parah, yang terlalu parah bencana ya. yang terlalu parah Oke. untuk warga masyarakat yang ada di Kampung Serwi Laut. Baik, oke kita akan bincang-bincang lagi dengan Kepala Kampung Serwi Laut. Tapi saya ke Tete Stef Papare dulu nih. Tete, keberadaan rumah berlabuh sejak kapan sudah ada di Kampung Serwi Laut? Rumah berlabuh di Kampung Serwi Laut sudah ada sejak tahun 1800-an. 1800-an ya Tete? 1800-an. Ini saya sebutkan karena orang tua yang beranak saya ini lahir tanggal 5 Maret 1908. 908. Oke. Itu sudah ada di sini Tete. Ya. Tete dorang, Tete Oyeng dong sudah mendiami ada di tempat Serwi ini. Laut. Oke. Berarti sudah lumayan lama ya Tete. Ini ada tidak perbedaan rumah berlabuh zaman dulu dengan yang tong lihat saat ini? Ada ya, apa itu Tete? Ada perbedaannya. Perbedaan rumah berlabuh zaman dulu itu mereka bangun rumah untuk marga dan marga. Jadi contohnya marga Numberi. Ini mereka punya satu rumah besar, di situ mereka semua tinggal di dalamnya. Oke. Nah, tapi kalau sekarang ini tiap keluarga punya rumah sendiri-sendiri. Oke. Begitu. Jadi memang ada perbedaan. Ya. Kalau dulu kalau kita ngelihat yang rumah yang sekarang tuh punya saudara-saudara yang tempat ini kan agak ada perbedaannya tuh seperti apa Tete? Kalau rumah dulu seperti apa, rumah yang sekarang tuh seperti apa? Kalau rumah dulu itu mereka bangun, mereka tidak ada sekat. Tidak ada sekat-sekat ya. Mereka hanya bikin kamarnya saja, tetapi dia punya di luar tuh bebas luas. Oke. Nah, itu untuk apa Tete kalau? Kamar itu untuk mereka tidur, sedangkan ruangan di luar tuh bebas itu karena mereka kumpul semua di sana. Pada waktu mereka siapkan makan, mereka semua kumpul di tempat itu untuk mereka. Jadi makan. Berapa keluarga tuh bisa tinggal dalam satu rumah? Beberapa keluarga bisa tinggal dalam satu rumah. Oke. Seperti dia punya anak menikah tidak keluar, tinggal di situ. Anak menikah tidak keluar, dia punya saudara tidak keluar, mereka semua terkumpul di situ. Oh, seperti itu ya Tete. Iya, jadi ada kalau misalnya tempat-tempat tidur, terus untuk ruangan besar yang Tete bilang tadi tuh mau pakai bikin apa? Ya. Ruangan besar itu mereka pakai apabila mereka ada keluarga yang datang atau ada orang lain yang datang, mereka berkumpul di situ. Mereka pada saat mereka siapkan makan, mereka makan semua di tempat itu. Iya, jadi kalau misalnya kita lihat banyak sekali keluarga itu masak, caranya bagaimana tuh sampai bisa makan semua satu tempat begitu Tete? Tiap keluarga yang ada di situ mereka masak. Setelah mereka sudah masak, mereka kumpul semua makanan di situ, baru mereka makan sama-sama.
Jadi kalau misalnya untuk makanannya sendiri nih, dong berbagi tidak Teteh? Maunya satu cari ini, satu cari ini, satu cari ini. Kalau soal kalau mereka mencari, ini kehidupan orang tua dulu kan mereka nelayan. Iya, oke. Mereka melaut pulang, mereka jual hasil jualannya, mereka beli makan, mereka kumpul semua di situ dalam satu rumah itu. Oke. Jadi mereka tidak bisa pisahkan begitu. Oke, Teteh, apakah suku Arwisai ini dong punya model rumah nih? Rumah berlabuh nih sama dengan suku lain di Yapen atau di Yapen Barat begitu seperti Ansus atau seperti apa Teteh? Rumah di Serui Laut pada suku Arusai pada waktu lampau itu sama dengan mereka di Yapen Barat. Di Yapen Barat di Ansus sana sama. Bentuk rumahnya sama. Oke Teteh, kalau kita lihat ya rumah berlabuh nih punya banyak tiang sekali nih Teteh. Mungkin Teteh bisa jelaskan ini proses pembuatan rumah berlabuh itu seperti apa? Iya. Untuk membangun satu rumah berlabuh itu memang awalnya itu mereka harus meramu tiang, meramu tiang dengan kayu buah karena pada waktu itu susah. Pada waktu itu memang susah ada kayu balak. Kayu balak ya. Jadi mereka harus meramu ke hutan, mengambil kayu buah, kayu bulat. Ada kayu yang untuk tiang, ada kayu yang untuk pengawas. Dasarnya itu mereka ambil, mereka kumpul semua sudah siap. Kayu tiangnya mereka sudah tajam, itu mereka kasih tinggal. Berarti harus ditajam bawahnya dulu baru tanamkan ya. Ditajamkan dulu baru ditanam. Kalau mereka tidak tajam kan tidak mungkin tiang itu bisa masuk. Iya. Oke, tadi saya sempat bertanya sama Bapak Kakak Ramandei seputar cara pembuatan rumah nih. Teteh, tadi Bapak Ramandei bilang kalau dong mau bangun rumah itu ada ritual adat yang dilakukan. Itu seperti apa Teteh? Iya. Kalau di Saman Lampau hari ini kita mau bangun rumah, berarti kalau saya perempuan, berarti saya punya saudara laki-laki orang yang harus siapkan bahan. Oke. Mereka yang meramu bahan. Kalau saya laki-laki, berarti saya punya saudara-saudara, mereka saudara perempuan punya suami, orang yang harus siapkan bahan. Oh seperti itu. Jadi ada kebersamaan, ada gotong royong dari keluarga untuk membangun satu rumah. Iya, jadi Teteh punya ipar-ipar, dorong dong siapkan kayu. Oke, jadi nanti Teteh keluarga dorong siapkan makan begitu. Oke, ada tidak kalau kita kan kalau adat di Yapen itu harus ada pembayaran begitu. Jadi kalau selesai bangun rumah tuh bagaimana Teteh? Teteh harus bayar mereka atau bagaimana nih? Ini bagian dari budaya adat yang tidak bisa kita lepaskan. Oke. Lalu lepaskan. Dengan demikian, setelah kami sudah nikmati, sudah tinggal di rumah itu, maka sebagai pemilik rumah saya bertanggung jawab untuk membayar begitu. Yeah. Apapun yang penghasilan yang saya dapat, saya beli beras atau beli apa, saya beli sagu, saya bagi-bagi kepada mereka. Itu adat yang itu sudah membudaya, dengan demikian itu tidak bisa hilang begitu. Iya, oke. Iya, baik. Teteh, kita ke Bapak Numberi dulu. Saya ingin bertanya Bapak Gayus Numberi. Bapak selaku orang tua juga yang ada di Serui Laut ini, mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit ini. Bapak di Serui Laut sini tinggal di rumah berlabuh atau di rumah darat nih, Mbak Teteh? Oke, terima kasih atas pertanyaan atau penyampaian. Sebelum saya berbicara tentang Arwisai atau Serlaut, itu yang paling pertama. Kenapa ada orang Serlaut di Teluk Awai Rurumandung? Teluk yang sekarang kita nama Teluk Awai Rurumandung. Itu yang sangat peka sekali, sebab kalau kita cerita budaya dan adat ini kan
beda. Arui, sai, berarti angsa ini berarti mereka yang datang dari laut. Iya, oke. Ya. Itu nama Arui sai harus dikenal dulu. Arui sai itu sangat dominan. Karena nama Arui di sini Arui berarti seru laut dan seru darat. Iya. Seru darat yang sekarang bangun kota Serui, dan nama kota Serui itu asal dari kata Arui ini. Begitu. Kalau kita berbicara tentang satu kronologi tempat atau adat istiadat, terus kita kenal itu dulu. Baik, Teteh. Untuk itu di zaman tempo dulu artinya angsa ini mereka atau orang banyak yang datang itu. Kalau Rui artinya Serui. Berarti orang banyak yang datang menempati kampung ini. Oke. Gitu. Baik. Iya, ada beberapa suku di sini, Teteh. Ada 8 marga. Ada 8 marga. Marga apa saja itu, Bapak? Marga Upuya, marga Numberi, marga Pafara, marga Iroronggawai. Iroronggawai mencangkup Aba, Borumi, Wayoi. Jadi kalau seluruhnya 38 keret. 38 keret kalau berada di suku Arui berarti tempatnya tidak cukup. Di Kabupaten Kepulauan Yapen dari Sasawa sampai di Seru Laut dan sekitarnya. Ada yang tinggal di Yarurempi, ada yang tinggal di Korami, Kiriwaini. Oke. Ya. Ada di Nevi. Oke. Baik, makna rumah berlabuh untuk masyarakat Arui Sai itu seperti Iya, apa, Teteh? kalau rumah berlabuh itu orang tua dulu mereka mau potong tiang, tua yang untuk rumah berlabuh itu pilih tiang, bukan tiang sembarang-sembarang yang harus mencapai 1 tahun. Oke. Kalau dalam bahasa Serui Laut itu tiang-tiang itu nama apa saja, Teteh? Tiang, rabang samanya berarti kayu yang berkeringat. Nah, terus mawang, tiang mawang. Mereka pilih kayu. Sedangkan untuk pengalasnya itu kayu ku, memang sineri putih. Oke. Kayu sineri, kayu betanggor. Berarti kalau dulu-dulu Teteh dong bangun rumah tuh tidak sembarang, Iya, ya? tidak sembarang. Kebersamaan di zaman itu, kebersamaan itu saya mau keluarga Numberi mau bangun semua marga ini. Semua marga datang membantu. Gotong royong, Gotong ya. royong. Oke. Jadi kalau bicara gotong royong itu zaman tempo dulu orang tua sudah gotong royong. Kalau Teteh lihat di zaman sekarang nih bagaimana, Teteh? Perbedaan agak jauh sekali. Agak jauh sekali, ya. Oke. Sekarang yang kalau bahasa Selat memang mansiri satu orang sendiri. Oh, begitu. Tanpa melihat tentang adat soal perkawinan. Iya. Perkawinan itu yang sangat susah. Iya, kalau menurut Teteh harus tidak dipertahankan Harus sebenarnya. dipertahankan. Harus dipertahankan. Jadi harus Dewan Adat Kabupaten harus sosialisasikan hal musyawarah di Kaimana itu baik-baik, sehingga Dewan Adat suku dari 7 suku di Kabupaten Kepulauan Yapen harus mereka bekerja sesuai dengan hasil itu. Tantangan adat zaman itu. Oke, baik, Teteh. Ini kapan waktu yang tepat ini untuk tanam tiang rumah pada zaman itu? Jadi saya bicara tentang tempat yang Tono dudukin. Saya pu rumah di zaman tempo dulu, rumah dia pu ujung di laut sana. Di laut, ya. Di pinggir Tuber. Ini belakang rumah yang bangun rumah ini. Iya, oke. Nah, terus dari rumah ini tadi Ramandai bicara itu. Iya. Saya yang kasih lokasi untuk dia tinggal. Oke. Karena adik perempuan yang paling bungsu. Oke. Dan saya bilang kita harus bangun rumah tempo dulu 1 tingkat. Iya. Tanda bukti. Sehingga rumah itu dibangun. Oke. Jadi ada sistem kekeluargaan, ikatan keluarga yang sangat kuat sekali, ya. Oke, baik, Teteh. Jadi kalau keluarga Numberi kalau bangun semua marga-marga harus ikut. Iya. Ikut terlibat. Tanpa ada pembayaran. Oke. Tapi rasa kebersamaan sesama itu lebih rukun di sama zaman itu. Iya, jadi pas yang laki-laki kerja, perempuan dong masak, kayak seperti itu pada zaman itu, ya. Oke. Baik, kalau kita ngelihat ini Teteh di Serui Laut kan semuanya nelayan ini. Terus ada para-para untuk perahu juga kalau kita ngelihat. Itu fungsinya untuk apa, Teteh? Zaman dulu para-para itu untuk tempat dorong perahu. Oh, jadi dia pergi melaut pulang? Pulang tidak harus dorong perahu.
Dorong proses kering tidak tombel makan. Oke. Begitu zaman Oke, baik Tete Gayus. Mungkin demikian kita kembali ke Bapak Stefanus Papare lagi dulu nih. Bapak, ini sudah berapa generasi yang menempati rumah berlabuh nih? Kalau kita hitung itu sudah sekitar 7 generasi. 7 generasi. Yang menempati rumah berlabuh di Serui Laut. Oke, baik Tete, kalau kita melihat dari proses pengerjaan rumah berlabuh yang tadi sempat bilang agak cukup rumit juga ya, harus pergi ke hutan, harus runcing kayunya lagi, baru tanam lagi dulu, itu di saat tunggu air turun lagi dulu baru tanam atau bagaimana nih Tete? Untuk mempermudah orang, mereka bisa tanam tiang, mereka tanam para itu pada waktu air surut, sehingga orang bisa berdiri kuat di bawah, mereka tancap tiang. Kalau dia rumah yang mereka sudah bangun para-paranya itu dia tidak menentukan waktu. Air pasang bisa mereka kerja karena dia punya para-paranya sudah siap. Nah, begitu. Tapi pada awal mereka tanam itu harus air surut, sehingga mereka bisa berdiri kuat di situ untuk mereka kerja. Begitu. Baik pemirsa dan pendengar RRI Net dimanapun saja Anda berada, itulah beberapa proses untuk mendirikan satu rumah berlabuh ya. Saya ke kakak kepala kampung dulu. Iya Kakak Edin Papare, kalau kita lihat ya proses pekerjaan rumah yang tadi saya sudah tanya Tete, dorang itu memang sangat-sangat rumit nih. Ini bagi suku Aruisai yang harus terus dipelihara di era modern saat ini tuh apa Kakak? Bagi suku Aruisai beberapa hal yang penting harus dipelihara sampai dengan saat ini tentang hidup kekeluargaan atau hidup kebersamaan gotong royong tadi ya. Gotong royongan tadi yang disampaikan oleh Bapak Numberi itu sampai dengan saat ini sangat tertinggal jauh. Jadi kebiasaan hari ini ibarat istilah ketong orang Serlaut itu mansiri-mansiri sendiri-sendiri ya. Itu yang memang sampai saat ini budaya itu sudah sangat hilang. Tetapi besar harapan saya selaku pemerintah kampung atau selaku kepala kampung akan berusaha bekerja sama dengan adat, kepala suku, dan beberapa komponen warga masyarakat atau orang-orang tua kita yang ada di Kampung Selan tuh, mari kita membangun kebersamaan ini kembali sehingga hidup kegotong royongan itu ada dan itu harus dipelihara sampai dengan saat ini. Baik, Kakak, kalau tadi saya lupa menanyakan kepada Kakak, masyarakat yang tinggal di suku Aruisai khususnya di Kampung Serui Laut ini pekerjaannya tuh apa-apa saja Kakak? Masyarakat yang ada di Kampung Serui Laut ini mayoritas nelayan. Hari ini kalau kita bicara tani mungkin kelihatan tidak ada karena menyangkut dengan lahan atau menyangkut dengan tempat ya. Lahan untuk menanam begitu. Lahan untuk bertani. Untuk Kampung Serui Laut sampai dengan saat ini tidak ada. Memang pada saat zaman dulu itu pernah ada, tetapi beberapa generasi sampai dengan saya sendiri hari ini itu sudah tidak dilaksanakan. Hari ini kita di Kampung Serui Laut lebih fokus kepada melaut ya, Jadi mayoritas kehidupan warga masyarakat yang ada di Kampung Serui Laut ini adalah nelayan. Baik, terima kasih Kakak Edin Papare. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ternyata rumah tidak hanya sebagai tempat berlindung dan berkumpul bagi keluarga, tapi rumah itu juga memiliki filosofi budaya seperti yang sudah disampaikan. Tong punya kedua orang tua, ada Bapak Gayus dan juga Tete Stefanus Papare. Baik, saya ke Tete Gayus dulu nih. Kita sudah di sesi terakhir ajang perbincangan kita di obrolan budaya. Tete,
Iya, mungkin ada closing statement nih untuk kita punya anak-anak di zaman yang ada ini untuk menjaga rumah berlabuh itu. Silakan Tete. Iya, jadi sebelum saya bicara yang crossing generasi masa kini, saya harus menjelaskan bahwa Seru Laut ini terbagi dalam beberapa kampung yang saya bilang. Kalau mereka tinggal di Teluk ini untuk bikin rumah berlabuh, Gunung Awawi sampai di Tanjung Aburi tidak mencukupi. Jadi terbagi, Seru Laut terbagi 13 kampung. 3 kampung ada di dataran Kabupaten Waropen, Pulau Nau, Tanah Somyanggap, Kampung Somyangga dan Kampung Awaso. Itu 3. Sedangkan yang ada di Kota Serui sekitarnya ada yang 10 kampung. Nah, kronologi di zaman dulu yang saya tadi katakan dari awal bahwa kebersamaan di orang tua dulu, mereka saling menghargai tandanan adat soal perkawinan dan budaya. Itu sangat erat hubungannya. Apalagi saya saudara perempuan kawin ke pihak lain. Iya, seperti yang sudah dijelaskan Tete Stephen tadi. Iya, itu harus hubungan kerjasama itu harus ada. Tapi sampai dengan sekarang sendirinya hampir mau punah. Jadi yang Tete harapkan itu seperti apa? Jadi sekarang kita Dewan Adat sudah berusaha, suku Arui sudah berusaha untuk tantangan. Sebab di Seru Laut zaman dulu tidak bercocok tanam. Bercocok tanam cuma sekali bercocok tanam. Kedua tidak bisa menghasilkan lagi. Dan budaya yang paling unik yaitu sudah punah, yaitu Sempe, Tempayang dan Forna. Sekarang Forna masih berkembang. Jadi 2 budaya sudah punah, hilang. Tinggal Fornanya masih ada. Gitu. Jadi di samping lelaki pergi melaut, perempuan yang memberikan buat Forna untuk menjual ke pasar. Jadi Tete mengajak untuk anak-anak di Kampung Aruwisai ini harus tetap seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, agar menjaga budaya mereka. Iya. Baik, kita ke Tete Stephen dulu, silakan. Tete Stephen Papare, closing statement nih untuk kita punya obrolan budaya nih tentang rumah berlabuh untuk anak-anak dorong yang nanti akan tinggal mendiami Teluk Aruwisai ini. Ya, kalau hari ini kita sedang menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu dan sekarang. Ke depan saya berharap generasi yang berikut ini harus tetap mempertahankan budaya. Dengan demikian rumah berlabuh ini harus ada sehingga membuktikan Seru Laut di masa lampau. Jadi bentuk rumah itu tetap harus dipertahankan. Walaupun tidak keseluruhan, tapi mendingan harus ada beberapa untuk membuktikan bahwa Seru Laut di zaman dulu bentuk rumahnya seperti ini. Masih tetap dipertahankan hingga saat ini. Gitu. Iya. Oke, kita ke Kepala Kampung nih. Silakan, kita sudah di akhir obrolan budaya kita untuk filosofi rumah berlabuh nih. Apa yang diharapkan Kakak Kepala Kampung nih ke depannya, seperti apa untuk masyarakat yang mendiami Teluk Aruwisai ini? Ya, besar harapan saya selaku Kepala Kampung di Kampung Seru Laut, ada beberapa budaya yang awal tadi kita sudah berbincang-bincang menyangkut dengan rumah berlabuh. Saya selaku Kepala Kampung, ke depan nanti saya akan berusaha untuk membangun beberapa rumah untuk mengembalikan budaya-budaya masa lampau, sehingga Kampung Seru Laut ini yang dulu dijuluki bahwa kampung ini awalnya itu ada rumah-rumah warga itu bermukimnya di laut. Ke depan itu dengan harapan saya beberapa budaya-budaya yang sudah punah itu akan dilestarikan kembali, sehingga wajah Kampung Seru Laut ini akan kembali seperti semula. Baik, terima kasih Kakak Kepala Kampung Kakak Eden Papare, juga terima kasih kepada Bapak Stefanus Papare, juga kepada Bapak Gayus Numberi yang sudah ikut bersama-sama dengan kami melihat keadaan rumah berlabuh dan juga sudah berbincang-bincang di obrolan budaya
RRI Serui kali ini. Pendengar dan pemirsa RRI.net, akhirnya sampai di sini kebersamaan kita dalam obrolan budaya RRI Serui. Saya Maria Numberi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita dan kita pisah dan sampai jumpa di obrolan budaya RRI Serui yang akan datang. Banai po raurari asawo nunai raidado niamamo yatawera topia noraronso soyari Arui raurayaba banai po raurari asawo nunai raidado niamamo yatawera topia norarong soyani arui tutu nunu impa mawampi iano nai arui tutu tande mampa abori diruraida ya moinai Arui raurayaba banai po raurari asawo nunai raidado niau mamo yatawera topia norarong soyei arui tutu nunu impa mawampi ano nai arui tutu tande mampa abori diruraida yanonai arui tutu nunu himpa mawampi yanonai arui
Abori diruraida yanonai Abori diruraida yanonai Sasanyana kasoto kasawa munebo woroiboy bueno tao